Halo co-friends, diketahui pada soal terdapat suatu larutan anti beku yang mengandung persentase bobot per bobot dari etilen glikol sebesar 40%. Nah, massa jenis dari larutan tersebut adalah 1,5 gram per mililiter. Yang ditanyakan adalah berapa molaritas, molalitas, serta fraksi molnya. Yaitu di sini fraksi molnya adalah fraksi mol dari zat terlarut dan juga fraksi mol dari pelarutnya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa larutan mengandung zat terlarut dan juga suatu zat pelarut. Nah, dalam soal ini, zat terlarutnya ini adalah etilen glikol, sedangkan zat pelarutnya karena tidak disebutkan, maka kita anggap bahwa zat pelarutnya adalah air. Nah, di sini ada keterangan persentase bobot per bobot yaitu sebesar 40%. Nah, persentase bobot per bobot ini merupakan massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Nah, jadi 40% berat etilen glikol itu mengartikan bahwa terdapat 40 gram etilen glikol dalam 100 gram larutan. Nah, di sini yang pertama ditanyakan adalah molaritas. Nah, molaritas ini rumusnya mol dibagi volume larutan. Nah, mol dari zat terlarutnya yaitu etilen glikol kita cari dengan rumus masanya dibagi mR-nya. Nah, masanya di sini 40 gram dibagi mR-nya yaitu 62 gram per mol. 62 gram per mol kita dapatkan dari 2 kali ARC ditambah 6 kali ARH ditambah 2 kali ARO, sehingga mol yang didapatkan dari etilen glikol ini sebesar 0,64 mol. Nah, kemudian volume larutannya kita cari dengan rumus massa larutan dibagi massa jenis dari larutan. Nah, di sini massa larutannya adalah 100 gram, karena di sini 40% dari etilen glikol ini 40 gram etilen glikol dalam 100 gram larutan. Jadi massa larutannya ini 100 gram. Nah, massa jenis dari larutannya sudah diberitahu di dalam soal sebesar 1,05 gram per mililiter, sehingga didapatkan volume larutannya adalah 95,24 mililiter. Nah, data mol dan volume ini kita masukkan ke rumus molaritas akan sama dengan 0,64 mol dibagi 95,24 ml kita ubah ke dalam satuan liter sehingga menjadi 95,24 kali 10 pangkat minus 3 liter. Sehingga molaritas yang didapatkan adalah 6,72 molar. Selanjutnya yang kedua adalah molalitas. Nah, molalitas ini rumusnya adalah mol dari zat terlarut dibagi massa dari pelarut dalam kilogram. Nah, di sini molnya tadi sudah kita dapatkan sebesar 0,64 mol. Nah, karena di dalam larutan itu terdapat pelarut dan juga zat terlarutnya, maka massa dari pelarut ini akan sama dengan massa larutan dikurangi massa zat terlarut. Nah, di sini massa larutannya adalah 100 gram dikurangi massa dari zat terlarutnya yaitu etilen glikol sebesar 40 gram, sehingga didapatkan massa dari pelarutnya atau massa dari airnya ini adalah 60 gram, yaitu akan sama dengan 0,06 kg. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumus molalitas, sehingga didapatkan molalitasnya adalah 10,67 molal. Lalu yang ketiga adalah fraksi mol, di mana fraksi mol ini terdiri dari fraksi mol zat terlarut atau etilen glikol dan fraksi mol dari pelarutnya atau air. Nah, fraksi mol dari zat terlarut ditambah fraksi mol dari pelarut itu akan sama dengan 1. Dan di sini kita cari fraksi mol dari zat terlarut atau dari etilen glikol dengan rumus mol dari etilen glikol dibagi mol etilen glikol ditambah mol air. Nah, karena mol etilen glikolnya sudah kita dapatkan sebesar 0,64 mol, kita cari mol dari airnya, yaitu dengan rumus massanya dibagi mR-nya, massanya adalah di sini 60 gram, dibagi mR-nya yaitu 18 gram per mol. Nah, 18 didapatkan dari 2 kali ARH ditambah 1 ARO, sehingga didapatkan mol dari air atau dari H2O-nya
3,33 mol. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, mol dari etilen glikol sebesar 0,64 dibagi 0,64 ditambah 3,33, sehingga didapatkan fraksi mol dari zat terlarut atau dari etilen glikol sebesar 0,16. Lalu fraksi mol dari zat pelarut kita cari dengan rumus 1 dikurangi fraksi mol dari zat terlarut. Akan sama dengan 1 dikurangi 0,16 sehingga didapatkan fraksi mol dari pelarutnya adalah 0,84. Sampai jumpa di soal selanjutnya.